Selamat datang di bumi semua, komponen penginderaan jauh. Ini adalah satelit penginderaan jauh yang sedang beredar mengelilingi bumi untuk mengumpulkan informasi. Satelit penginderaan jauh adalah wahana luar angkasa yang digunakan untuk mengamati dan mengumpulkan data dari permukaan bumi, tanpa perlu berada langsung di atas objek yang diamati. Satelit ini dilengkapi dengan berbagai sensor canggih seperti kamera optik, sensor inframerah, radar, dan lainnya untuk menangkap citra dan data lingkungan, cuaca, kondisi tanah, dan lautan. Penggunaan satelit penginderaan jauh mencakup beragam bidang seperti pemetaan wilayah, pemanfaatan perubahan lingkungan, prediksi cuaca, dan mitigasi bencana alam. Satelit ini mengorbit di sekitar bumi dalam lintasan yang telah ditentukan, memungkinkan mereka untuk mengambil data secara kontinu dari berbagai lokasi di seluruh planet bumi. Hasil dari penginderaan jauh ini sangat penting bagi penelitian ilmiah, manajemen sumber daya alam, dan pengambilan keputusan di berbagai sektor. Penginderaan jauh adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau daerah tanpa melakukan kontak langsung. Proses ini biasanya melibatkan penggunaan satelit atau pesawat terbang yang dilengkapi dengan sensor seperti kamera atau radar untuk menangkap data dari permukaan bumi. Data yang dihasilkan dapat mencakup citra, suhu, kelembaban, dan informasi lainnya yang membantu dalam pemantauan dan analisis berbagai fenomena. Lillesen dan Kiefer pada tahun 1994, mereka mendefinisikan penginderaan jauh sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut. Manfaat penginderaan jauh sangat luas, mulai dari pemantauan lingkungan, manajemen sumber daya alam, hingga perencanaan perkotaan. Dengan menggunakan teknologi ini, kita dapat mendeteksi perubahan lingkungan seperti deforestasi atau urbanisasi dengan lebih efisien dan akurat. Selain itu, penginderaan jauh juga berperan penting dalam mitigasi bencana, seperti memantau daerah rawan banjir atau kebakaran hutan, sehingga tindakan pencegahan dan respon dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Penginderaan jauh pertama kali dikenal pada pertengahan abad ke-19. Pada masa itu, balon udara digunakan untuk mengambil gambar dari udara. Perkembangan lebih lanjut terjadi ketika kamera digunakan pada pesawat terbang selama Perang Dunia I untuk tujuan militer. Teknologi ini semakin maju dengan munculnya fotografi udara dan penggunaan citra satelit pada era 1960-an. Penginderaan jauh modern mulai berkembang pesat dengan peluncuran satelit pengamatan bumi pertama seperti Landsat oleh Amerika Serikat pada tahun 1972. Ini membuka jalan bagi penggunaan citra satelit untuk berbagai aplikasi seperti pemetaan, pemantauan lingkungan, dan manajemen sumber daya alam. Ini adalah gambar ilustrasi komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh terdiri dari sumber matahari, atmosfer, objek, sensor, data, citra, non-citra, dan pengguna data. Penginderaan jauh terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara bersama-sama untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang permukaan bumi. Komponen tersebut meliputi tenaga atau sumber energi seperti matahari atau gelombang yang memancarkan sensor aktif.
atmosfer yang memengaruhi transmisi energi, objek yang memantulkan atau memancarkan energi, sensor yang mendeteksi dan merekam data dari objek, serta platform tempat sensor dipasang seperti satelit atau pesawat terbang. Semua komponen ini berperan penting dalam menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi, seperti pemetaan, pemantauan lingkungan, dan mitigasi bencana. Komponen penginderaan jauh yang pertama adalah sumber tenaga. Komponen ini menyediakan energi yang diperlukan untuk mendeteksi objek. Sumber tenaga bisa berupa matahari atau energi pasif, atau sumber buatan seperti radar yang biasa dikenal energi aktif. Sumber tenaga alami mengandalkan energi yang sudah tersedia secara alami, terutama dari matahari. Energi ini dipantulkan oleh objek di permukaan bumi dan kemudian dideteksi oleh sensor pasif. Penginderaan jauh pasif hanya bisa bekerja dengan baik pada siang hari, ketika terdapat cahaya matahari yang cukup. Sensor pasif tidak dapat berfungsi pada malam hari atau di wilayah yang tertutup awan tebal, kecuali dalam spektrum tertentu seperti inframerah termal yang mendeteksi radiasi panas. Contoh penginderaan jauh pasif yaitu citra satelit optik seperti citra Landsat. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Dalam penginderaan jauh, atmosfer berperan penting sebagai media yang dilalui oleh radiasi elektromagnetik dari sumber tenaga menuju objek di permukaan bumi dan kembali lagi ke sensor. Atmosfer dapat memengaruhi data yang diperoleh melalui proses penyerapan, penyebaran, dan pantulan radiasi. Penyerapan oleh molekul gas seperti uap air dan karbon dioksida dapat mengurangi jumlah energi yang sampai ke permukaan bumi. Penyebaran terutama oleh molekul udara dan partikel debu dapat menyebabkan distorsi pada citra, mengurangi ketajaman dan kontras, terutama pada kondisi berawan atau berkabut. Selain itu, terdapat fenomena jendela atmosfer, yaitu rentang panjang gelombang tertentu yang dapat menembus atmosfer tanpa banyak gangguan. Sensor penginderaan jauh biasanya dirancang untuk memanfaatkan jendela ini agar menghasilkan data yang lebih akurat. Untuk meminimalkan efek atmosfer yang mengganggu, proses koreksi atmosfer sering diterapkan sehingga citra yang dihasilkan lebih representatif terhadap kondisi sebenarnya di permukaan bumi. Komponen yang ketiga adalah sensor. Sensor penginderaan jauh adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Sensor ini biasanya dipasang pada satelit. Sensor ini berfungsi sebagai komponen penting dalam pengumpulan data untuk berbagai aplikasi seperti pemetaan, pemantauan lingkungan, dan analisis perubahan permukaan bumi. Sensor penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif. Sensor ini mendeteksi energi alami yang dipantulkan oleh objek, terutama radiasi matahari. Contoh sensor pasif adalah kamera yang mengambil gambar optik, sensor inframerah yang mengukur radiasi panas, atau sensor multispektral yang menangkap berbagai panjang gelombang cahaya. Karena bergantung pada sumber energi alami, sensor pasif hanya berfungsi dengan baik di siang hari dan dalam kondisi cuaca yang cerah. Sensor aktif.
Sensor aktif memancarkan energi sendiri, seperti gelombang mikro atau laser, ke objek di permukaan bumi, kemudian menangkap energi yang dipantulkan kembali. Contoh sensor aktif adalah radar dan lidar. Kelebihan sensor ini adalah kemampuannya untuk beroperasi siang atau malam, serta dapat menembus awan, kabut, dan kabut asap, sehingga sangat berguna dalam kondisi cuaca buruk atau gelap. Komponen yang keempat adalah objek. Objek penginderaan jauh adalah berbagai elemen di permukaan bumi yang dapat dideteksi melalui sensor jarak jauh, seperti satelit atau drone. Objek-objek ini meliputi vegetasi seperti hutan, lahan seperti lahan pertanian, perairan seperti laut dan sungai, kemudian tanah seperti lahan kering atau basah, infrastruktur buatan seperti bangunan, jalan, dan formasi geologi seperti batuan tambang, serta atmosfer seperti awan dan gas. Penginderaan jauh memungkinkan identifikasi dan analisis fitur-fitur ini untuk berbagai aplikasi seperti pertanian, kehutanan, perencanaan kota, mitigasi bencana, serta pemantauan lingkungan dan iklim, tanpa perlu observasi langsung di lapangan. Objek-objek di permukaan bumi seperti vegetasi, air, tanah, dan bangunan menyerap sebagian sinar matahari dan memantulkan sisanya. Pantulan ini ditangkap oleh sensor penginderaan jauh. Setiap objek memantulkan sinar pada panjang gelombang tertentu, menciptakan tanda spektral yang unik sehingga dapat diidentifikasi. Misalnya, daun hijau menyerap cahaya merah dan biru, tetapi sangat memantulkan cahaya hijau dan inframerah dekat yang membuatnya mudah dikenali oleh satelit. Komponen yang kelima adalah data. Data penginderaan jauh adalah informasi yang diperoleh dari sensor yang berada di satelit, pesawat, atau drone untuk mengamati permukaan bumi tanpa kontak langsung. Data ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pemetaan, pemantauan lingkungan, pertanian, manajemen bencana, dan lainnya. Data penginderaan jauh dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu citra dan non-citra. Komponen yang keenam adalah citra. Citra adalah gambaran visual dari suatu objek atau fenomena yang diperoleh melalui proses penginderaan jauh. Data citra adalah bentuk visual yang dihasilkan oleh sensor yang menangkap radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Data ini biasanya berupa gambar dua dimensi yang mencakup wilayah tertentu, dan setiap piksel dalam citra mewakili informasi tentang pantulan energi pada panjang gelombang tertentu. Contoh data citra yang pertama, citra satelit, seperti dari Landsat atau Sentinel. Yang kedua, foto udara. Yang ketiga, citra multispektral, yang mencakup berbagai panjang gelombang cahaya tampak, inframerah, dan lain-lain. Komponen yang ketujuh adalah non-citra. Data non-citra adalah data dalam bentuk grafik atau angka yang merepresentasikan pengukuran kuantitatif dari fenomena atau objek tertentu. Data ini tidak berbentuk gambar, melainkan berupa informasi numerik atau profil yang menggambarkan karakteristik objek atau lingkungan yang diukur. Contoh data non-citra. Yang pertama, data spektral yang menunjukkan intensitas reflektansi pada berbagai panjang gelombang. Yang kedua, data elevasi atau ketinggian dari lidar. Yang ketiga adalah data radar untuk mengukur perubahan permukaan bumi atau mendeteksi
struktur bawah permukaan. Kalian bisa perhatikan di gambar ini. Ini adalah Long Range UAV LIDAR, merupakan layanan jasa survei pemetaan topografi. Ini biasanya diterapkan pada penerapan teknologi, monitoring, evaluasi perencanaan tambang, perencanaan perkebunan dan kehutanan, dokumentasi arkeologi dan cagar budaya, serta perencanaan dan monitoring area konstruksi dam bangunan ataupun jalan tol dan waduk. Komponen terakhir adalah pengguna data. Data penginderaan jauh digunakan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian untuk memantau kesehatan tanaman dan mengoptimalkan praktik budaya, serta di bidang lingkungan untuk memantau perubahan ekosistem dan mendukung konservasi. Selain itu, data ini berperan penting dalam manajemen bencana, membantu dalam pemetaan dampak dan perencanaan evakuasi saat terjadi bencana seperti banjir atau kebakaran hutan. Di sektor urbanisasi, perencanaan kota menggunakan data penginderaan jauh untuk memahami pola pertumbuhan dan merencanakan infrastruktur. Sementara, peneliti dalam ilmu geospasial dan kebumian memanfaatkan data ini untuk studi tentang perubahan iklim dan dinamika lingkungan. Dengan kata lain, data penginderaan jauh sangat penting dan bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan data.